Swasembada beras kan artinya berasnya berlimpah, surplus. Benar. Tapi kenapa harganya naik? Kita cek nih misalnya dari penggilingan, dari grosir, dari eceran, semuanya naik bahkan dari sejak awal 2026. Secara logika, ketika supply-nya, pasokannya banyak, maka harganya cenderung turun. Tapi ini harganya naik. Bagaimana Pak Wamen menjelaskan? Memang kalau kita ngomong hukum ekonomi biasa betul. Supply banyak, demand-nya kurang kan harganya harga supply banyak kan harganya turun. Kalau supply-nya sedikit, harganya naik. Di mana kan kemudian harga naik dan itu hukum demand relatif sama lah kita. Demand relatif sama. Tapi kalau kita bicara beras itu kan namanya barang bapoting, barang pokok penting. Pemirsa, saya berada di salah satu ruangan sosok yang merupakan penanggung jawab, pengendali, apapun bahasanya, pangan dan pertanian di Kabinet Merah Putih. Siapa beliau? Saya akan segera menemuinya. Berikut ini. Selamat malam, Pak Dar. Pak Wamen. Waduh, luar biasa ini. Kita ketemu lagi ini. Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia yang juga Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, HKTI. Terima kasih. Ya, kita udah lama nggak jumpa. 12 tahun lalu. 12 tahun yang lalu. 12 tahun Malang waktu itu ya, oke. Dulu aku nyeting-nyeting. Anda kan yang wawancara Pak Presiden. Siap. Dan luar biasa waktu itu pertama kali saya ke Hambalang. Dan saya amazed betul waktu itu karena Pak Prabowo juga ternyata petani. Karena saya lihat kanan kiri ada tanaman, pangan yang sayuran. Waktu beliau ketua umum KTI waktu itu. Betul, 10 tahun ya? Total 10 tahun, 2 periode, terus dilanjutkan Pak Fadlizon, 2 periode juga, terus sekarang saya yang lanjutin beliau. Jadi gerbang pertama itu kita masuk, ada tanaman kanan kiri sayuran. Betul. Terus gerbang kedua, peternakan, sapi, terus kambing ada ya? Ada kambing ada, terus ada kuda juga. Saya pikir luar biasa nih. Ini tentara atau petani gitu. Jadi Panglima TNI mungkin keliru ada tulisan A-nya di Panglima Tani. hanya ada bisa disisipkan di situ. Tapi soal pertanian memang Pak Prabowo nggak bisa dilepaskan. Seorang Prabowo Subianto dengan pertanian itu dari dulu kita mindsetnya ya HKTI pernah jadi asosiasi pedagang pasar. Luar biasa. Aku juga sekarang jadi ketua umum asosiasi itu juga. Oh, jadi dulu Pak Prabowo kan HKTI dan asosiasi pedagang pasar. Mewarisi. Saya ketua umum asosiasi pedagang pasar juga dulu, Pak Prabowo 2 periode juga. Saya dengar Pak Wamen ini juga anak petani. Iya, orang tua saya petani. Biasa ada di ladang dan seterusnya. Tapi sebelum saya bicara soal tani, termasuk soal swasembada beras. Benarkah swasembada beras tapi katanya harganya naik? Nanti saya bicara soal itu, tapi sebelum ke sana, nggak apa saya tanya itu ya. Ini penuh dengan teror ini sama Mas Aiman ini. Was-was juga. Data. Saya mau tanya dulu, ini benderanya luar biasa loh Pak Wamen. Saya pikir tadi kain, ternyata ini kertas. Ini tuh. Ini kertas. Jadi rapih gitu loh. Ini dan kilaunya juga beda. Saya lebih dari 15 tahun keliling-keliling dari satu kementerian lain untuk wawancara juga ya. Dan kemudian juga istana juga nggak pernah lihat yang seperti ini. Kayaknya baru pertama kali di sini. Ini eksklusif. Nanti kalau perlu aku bisa kirim. Tapi keren banget tuh ini. Dan nggak ada di mana-mana kayaknya nih ya. Luar biasa. Aku pun sendiri yang punya aja juga takjub, ini bagus juga ya gitu. Saya dengar katanya dari ini di luar negeri juga menggunakan ini banyak ya. Iya. Dan sekarang di Indonesia yang salah satu adalah Pak Wamen ini. Alhamdulillah. Ternyata jeli juga matanya ya. Waduh. Saya ingin tanya tapi tadi pertanyaan yang mengganjal saya Pak Wamen. Kemarin sempat ramai juga di Rakyat Bersuara. Kita ini swasembada pangan atau swasembada beras sih? Mas Aiman, yang kita kritik itu adalah pernyataan pemerintah, dalam hal ini Presiden, soal swasembada pangan, which is impossible karena swasembada pangan belum terjadi. Karena pangan itu banyak. Ada daging, ada bawang yang masih impor sampai sekarang. Iya, tadi kan saya sebut yang diimpor itu hanya untuk bahan olahan tertentu, Bang. Iya, berarti kita belum swasembada pangan. Loh, impor itu emang kalau swasembada pangan kita tetap nggak boleh impor. Contoh. Jadi ayam, Adinda tolong contoh ayam. kasih pengertian swasembada pangan yang baik dulu. Kita itu nggak punya indukan ayam.
Apakah lantas kemudian ketika kita bicara soal swasembada pangan, kita nggak boleh mengimpor indukan ayam? Indonesia itu nggak pernah memproduksi indukan ayam, Bang. Bang, Dan itu dilakukan saya impornya berharap dari Amerika. Anda menghentikan itu karena nanti Anda malu dengan ekonom dan para petani. Loh. Karena menjelaskan swasembada pangan, Anda salah. Kalau harga beras itu betul-betul jadi bagian terhadap jumlah kuantitas beras, maka ketika swasembada, relatif harga beras itu pasti turun. Itu kejujuran data sebenarnya. Mas Aiman perlu tahu data. Harga beras di pasar modern dan pasar tradisional itu tipis. Maknanya apa kata teman-teman ekonomi? Ini kedua dawa beras baik di pasar modern dan tradisional itu impor. Makanya nggak turun-turun sampai sekarang. Ya. Swasembada beras itu benar dan swasembada pangan juga benar. Oke. Gini Mas, sebenarnya pangan itu apa sih pangan tuh? Intinya pangan itu adalah karbohidrat dan protein. Ya. Nah, kita dari kebutuhan satu piring karbohidrat dan protein kita, kalau sayur dan lain-lain kan tuh itu vitamin dan seterusnya. Tapi intinya kan orang makan tuh kan butuh karbohidrat dan protein. Dari satu piring karbohidrat itu kan yang paling utama kan nasi. Kalau kita makan nasi, kita kan selama ini kita masih impor beras. Dan di tahun 2025, tepat setelah Pak Prabowo dilantik tidak ada impor beras di 2020. Gitu. Ya. Nah, kenapa saya bisa katakan swasembada beras iya, pastikan sudah swasembada karena kita tidak impor. Kenapa swasembada pangan? Dan kebutuhan protein kita yang swasembada itu nggak hanya beras. Dari kebutuhan pangan ini, misalnya bawang merah swasembada, cabai swasembada, telur swasembada, ayam swasembada. Bawang merah swasembada. Cabai swasembada. Kemudian telur swasembada, daging ayam swasembada. Kemudian yang tidak itu nggak ada impor lagi, kecuali mungkin pangan ya. Pangannya si ayam misalnya. Pakan ayam kan jagung, kita jagung untuk pakan nggak udah swasembada juga. Oh, jagung Ya, untuk pakan jagung ternak. untuk pakan ternak itu sudah tidak impor. Gitu. Nah, sehingga yang kalau dari semua ini yang kelihatan besar, kelihatan masih impor itu adalah susu dan daging sapi. Nah, tapi kan kebutuhan protein ini bisa di-cover dari ayam, telur, dan ikan. Ikan kita juga swasembada. Sehingga kita bisa katakan bahwa dengan beras sekarang ini tidak impor, swasembada beras betul, plus swasembada pangan. Jadi kalau dulu 4 sehat 5 sempurna, ya kalau dulu ya, 5 sempurna kan susu. Mungkin anak sekarang nggak ada yang tahu, Pak Wamen. 4 sehat 5 sempurna. Jadi 1 nasi, 2 lauk pauk, 3 sayur, 4 buah, yang susu. kelima susu. Tapi susu nggak kan? Susu 4 sehat disempurnakan susu, jadi sempurnakan gitu. Jadi sempurna. Iya. Nah, nasi swasembada, sayur swasembada lah. Swasembada. Lauk pauk swasembada. Telur proteinnya tadi, ayam proteinnya, ikan proteinnya itu swasembada. Betul. Buah-buahan juga. Buah-buahan juga kita swasembada. Jadi udah swasembada pangan ini ya? Betul. Harusnya kan itu tadi yang ada memang yang masih impor, yang saya bilang tadi masih impor kan susu dan daging. Daging sapi. Nah ini menjadi tantangan kita bagaimana kita juga mengarah menuju ke sana supaya impornya tuh pelan-pelan berkurang. Kenapa? Substitusi impor Mas Aiman. Kalau masih impor itu kan artinya kita mendatangkan dari luar. Ya. Kalau kita bisa produksi dalam negeri, itu kan satu kita jadi swasembada, produksi kita jadi naik, petaninya jadi tambah sejahtera. Jadi sebetulnya artinya kalau masih impor tuh berarti ada opportunity selama ada will, ada kemauan bisa diproduksi dalam negeri, maka itu akan menjadi lompatan ekonomi baru. Jadi pertumbuhan baru, jadi PDB baru. Oke, ekonomi muter lah. Ya, ekonomi tadinya mensejahterakan peternak luar negeri misalnya jadi nambahi di sini. Tapi ada pertanyaan juga begini. Ini boleh saya tanya kritis? Boleh. Mohon izin Pak Wamen. You can ask anything. Wah, luar biasa. Kalau dikatakan swasembada beras, ada yang nggak masuk logika. Ya. Swasembada beras kan artinya berasnya berlimpah, surplus. Benar. Tapi kenapa harganya naik? Kita cek nih misalnya dari penggilingan, dari grosir, dari eceran, semuanya naik bahkan dari sejak awal 2026. Secara logika, ketika supply-nya, pasokannya banyak, maka harganya cenderung turun. Tapi ini harganya naik. Bagaimana Pak Wamen menjelaskan? Memang kalau kita ngomong hukum ekonomi biasa betul. Supply banyak, demand-nya kurang kan harganya supply banyak kan harganya turun. Kalau supply-nya sedikit, harganya naik. Di mana kan kemudian harga naik dan itu hukum demand relatif sama lah kita. Demand relatif sama. Tapi kalau kita bicara beras itu kan namanya barang bapokting, barang pokok penting atau komoditas penting. Kalau dulu kita selalu mengatakan sembako.
sembako itu diatur, Mas Aiman. Jadi diatur ada flooring price yang namanya HPP gabah 6.500 di tingkat petani, yang tujuannya untuk menjamin bahwa petani itu sudah hari-hari berangkat ke sawah, panas, mupuk, nanam dan lain-lain, itu kemudian panenannya cukup untuk menghidupi keluarganya. Jadi HPP gabah kita panen di sawah kan 6.500, dan secara konsekuen sudah diputuskan Presiden dinaikkan jadi 6.500, dan secara konsekuen kemudian law enforcement-nya kemudian diterapkan untuk selain Bulog, semua pedagang harus beli gabah panen di sawah 6.500 minimal. Oke. Nah, sementara di tingkat konsumen, untuk melindungi konsumen, maka ada namanya HET, harga eceran tertinggi. Gitu. Jadi artinya Mas Aiman, kalau harga beras itu terlalu murah, itu membunuh produsennya. Iya, betul. Kalau terlalu mahal, itu merepotkan atau merugikan konsumennya. Sehingga HET dan HPP di bawah dan HET inilah yang harus dijaga. HPP itu yang harga pokok produksi. Harga pokok produksi di tingkat petani, dan HET harga eceran tertinggi di tingkat konsumen. Sehingga yang dimaksud mahal itu harus dilihat dari HET-nya. Misalnya HET-nya beras medium, HET-nya 13.500. Nah, selama tidak lebih dari 13.500 itu boleh. Jadi ini saya kan perlu ada jenis-jenisnya. Betul, ada yang di bawah, ada premium dan seterusnya. Ya. Tapi begini, artinya harga ini untuk menjaga kesejahteraan. Betul. Baik petani maupun konsumen. Daya beli masyarakatnya. Bukan sekedar bahwa ini hukum ekonomi dilepas pasar bebas, bahwa ketika barangnya banyak, suplainya banyak, maka kan logikanya harganya turun. Betul. Tapi dan biasanya memang kalau lagi panen raya harga turun. Nah, cuman Pak Prabowo kan nggak mau rugi petani. Rugi petani. Maka kemudian ditetapkanlah HPP 6.500. Tapi kalau nggak ada instrumennya, Mas, tidak ada instrumen, tidak ada intervensi pemerintah, cuman ditetapkan peraturan aja, kan hukum ekonomi akan terus berjalan. Akhirnya harga gabahnya pasti akan lebih murah dari 6.500 kan. Maka Bulog hadir, Mas. Bulog itu adalah instrumen negara di mana gabah yang tidak diserap oleh pasar, Bulog beli. Disimpan di gudang Bulog jadi cadangan beras pemerintah. Gitu. Jadi kalau misalnya ada orang nih panen, harganya ditawar sama pedagang di bawah 6.500, yang dijual. Lapor sama babinsanya, lapor sama kepala desanya, nanti Bulog datang beli 6.500. Tapi kalau dia panen terus ada pedagang beli lebih mahal dari 6.500, jual aja. Nggak ada kewajiban juga beli jual di Bulog. Jadi Bulog itu membeli gabah di tingkat petani minimal 6.500. Kalau pedagang membeli lebih mahal dari 6.500 boleh. Kan jadi petaninya lebih sejahtera kan. Tapi minimal negara. Tapi kasihan konsumennya dong, nantinya kan naikin. Nah, tapi kan ini kadang-kadang kan dia jualannya jual beras premium gitu, Mas. Terus kadang dikasih dikasih ada ruang untuk naikin harga dikit lah, karena memang beras premium. Sehingga yang dimaksud rata-rata masyarakat Indonesia, jutaan masyarakat Indonesia ini, Mas, itu sebagian besar atau hampir semua, mungkin sedikit yang makannya beras premium itu sedikit. Jadi yang dimaksud harga stabil itu adalah harga beras medium yang menjadi acuan. Kita periksa. Bahkan kalau ada yang menjual di atas HET, kita periksa, Mas. Oh, itu bisa? Kita periksa. Nanti ada, nggak sampai, pertama ada peringatan tertulis, nanti kalau masih melanggar bisa dicabut izin usahanya. Kalau memang dia ada kesengajaan nimbun dan lain merugikan kepentingan, itu bisa pidana. Karena ada Satgas Pangan juga. Ada Satgas Pangan, sehingga kita, Kementerian Pertanian, Perdagangan, Badan Pangan Nasional, dan Satgas Pangan Polri itu kita pastikan di tingkat petani dibeli dengan harga yang baik, dan pastikan di pasar-pasar, di toko-toko menjual beras dengan harga yang baik. Oke, ini bukan hanya sekedar menjaga stabilitas keberadaan barangnya. Itu terjadi di beras. Tapi everybody happy. Betul, itu terjadi di beras, Mas. Terus jagung, bawang merah, bawang putih, cabai, kemudian gula pasir. Itu namanya sembako tadi. Gula pasir belum swasembada kan, gula pasir. Gula pasir yang untuk konsumsi sudah. Konsumsi biasa. Itu artinya yang dijual, yang dipakai buat bikin teh dan lain-lain itu sudah. Kecuali yang masih industri. impor adalah gula industri. Oh, jadi rumah tangga gula pasirnya tuh sudah swasembada. Sudah swasembada. Wow.
Fungsi minimal, kecuali yang gula hanya kalau rafinasi misalnya industri itu untuk ya. kebutuhan pabrik makanan dan minuman. Iya, oke. Ya kan ada apa? Ada cola lah, ada teh Iya, apa banyak semua gitu. itu makanan dan minuman kan pakai gula rafinasi, refined sugar. Nah, itu masih impor. Oke. Nah, ini pelan-pelan bagaimana caranya supaya artinya kalau impor itu kan tadi Mas, impor itu mengandung opportunity yang bisa disubstitusi produksi dalam negeri. Betul. Nah, makanya kita pelan-pelan berusaha untuk meningkatkan produktivitas petani, rendemennya kita naikkan dengan cara kita bongkar ratu dan lain-lain lah. Banyak caranya. Kalau saya pribadi juga substitusi. Substitusi dirasa. Yang tadinya manis, sekarang pahit-pahit aja cukup. Lebih sehat. Lebih sehat katanya gitu. Iya. Cuma kan gula ini kan ya kita kan nggak bisa juga bilang kurangi ya. Teh tadi pakai gula, sekarang nggak pakai gula. Ya, Kopi tadinya misalnya gulanya 3 sendok misalnya, sekarang cukup setengah atau 1 sendok paling banyak kan gitu ya. Gitu. Itu butuh juga untuk kampanye supaya jangan-jangan konsumsinya turun juga semakin bisa ekspor kita, nggak hanya swasembada. Betul. Makanya diwawancari sama Mas Aiman itu penting bagi saya untuk memberitahu yang belum tahu. Oke. Karena kan pemirsanya banyak nih Mas Aiman ini. Tapi saya sebelum sana saya mau tanya dulu. Ternyata Pak Wamen yang juga Ketua Umum HKTI senang anggrek loh, ini luar biasa. Ini di bawah Mas, di bawah Dirjen Hortikultura. Jadi kita di pertanian kita itu pangan ya kan, beras, jagung, singkong. Bagus Nanti banget terus hortikultura tuh sayuran, buah-buahan dan tanaman hias. Tanaman itu termasuk hias. ini. Kita bina, kita ada. Jadi termasuk domainnya Kementerian Pertanian lah. Saya pikir tadi Pak Wamen, ini karena mau diwawancara, jadi disiapkan bunga kertas. Ternyata asli loh ini. Ini bagus, seger masa banget bunga ini. kertas? Masa ke kantor pejabat Kementerian Nggak, Pertanian bunga kertas nggak mungkin. Tapi ini bagus banget loh. Ya, Ini bagus banget. Aku suka lah.